Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi juga kami ucapkan saudara-saudara kami yang di rumah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Sumardi. Dan untuk kebaktian Brayat nanti kita ikuti dalam YouTube, yaitu yang dilaksanakan hari Selasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita pujikan kidung jemaat nomor 21, bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan bersorak-sorai. Mari kita pujikan kidung jemaat nomor 21 ayat yang kedua. Ibadat hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi landasan di dalam kita beribadah pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 36 yang begini bunyi firman-Nya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 191, kita pujikan ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menengok ke belakang tentang apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu banyak sekali pergumulan-pergumulan yang sudah kita lakukan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Tentu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan kita semua jatuh dan terjebak ke dalam dosa, baik kepada Tuhan kita maupun kepada sesama kita. Untuk itu, pada kesempatan ini Allah berkenan memberikan kesempatan kepada kita agar kita mau menyerahkan dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini, hari Minggu yang cerah ini, kami bersyukur Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah walaupun dalam situasi yang tidak menguntungkan. Tuhan, ini semua karena anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, di dalam kami beribadah pada hari ini, tentu banyak sekali pergumulan permasalahan yang kami hadapi, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Kami sadar Tuhan, di tengah situasi yang mencekam ini, kami sering menggerutu, kami sering menyalahkan Engkau,
kami malah jarang berkomunikasi dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah kami. Ajarkan kepada kami semua agar kami selalu dekat kepada Engkau. Ajarkan kami semua Tuhan agar kami bisa mensyukuri keadaan yang telah terjadi pada hari ini. Begitu juga Tuhan di dalam kami membangun kehidupan di tengah-tengah saudara kami. Tentu itu semua tidak bisa berjalan dengan mulus. Perbedaan pendapat, perselisihan tiap hari pasti ada. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepada Engkau, biarlah perbedaan pendapat, perselisihan itu Engkau singkirkan di hadapan kami semua. Saya percaya Engkau akan membangun kehidupan yang baik bagi kami semua, utamanya di tengah-tengah keluarga dan hubungan kami dengan masyarakat sekitar. Saya percaya Tuhan, Engkau akan mengampuni kami semua. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terpujilah namanya yang kudus, sebab dalam kasih-Nya Ia selalu memperhatikan kebutuhan kita. Ia selalu menyatakan kasih dan anugerah-Nya atas kita sekalian. Demikian juga pada hari ini Ia berkenan menyatakan anugerah dan kasih-Nya, seperti dalam firman-Nya yang berbunyi demikian. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 39 yang begini bunyinya, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut berita anugerah ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, kita pujikan ayat 1 dan 2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Petrus yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Kami ulang, surat Petrus yang pertama, ayat yang ketiga sampai 9.
Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu, mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Perkenankan ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucapkan puji dan syukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan hingga sampai saat ini masih berkenan melindungi, menjaga, dan memelihara kami semua. Untuk itu ya Tuhan, kami hanya dapat mengucapkan puji dan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sebagian firman-Mu di Alkitab. Kiranya Tuhan berkenan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat merenungkan apa yang menjadi kehendak-Mu lewat firman-Mu pada pagi hari ini, dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan hamba-Mu yang Engkau pakai untuk membawakan firman. Kiranya Tuhan sendiri yang mengurapinya dengan kuasa Tuhan, sehingga apa yang diucapkannya menurut kehendak Tuhan sendiri. Demikian Tuhan doa dan permohonan kami, semuanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati, kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari bacaan kita tadi dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-9, ini lebih cocok kalau saya beri judul hidup dalam mata iman. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Ria nomor 18. Hatiku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, nyanyian tadi melandasi firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada hari ini. Bapak, Ibu, kalau kita melihat perjalanan hidup semua orang yang ada di dalam dunia ini, pasti tidak lepas dari bumbu kehidupan. Bumbu kehidupan itu kira-kira apa saja, Bapak Ibu? Kadang orang mengalami sukacita, damai sejahtera. Di balik sukacita, damai sejahtera, kadang orang itu juga mengalami duka cita. Sukacita dan duka cita itu merupakan bagian dari kehidupan atau bumbu-bumbu dari kehidupan. Orang bisa berduka cita, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari bacaan kita tadi di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 berbunyi demikian, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, bahwa duka cita itu sumbernya karena ada pencobaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita tidak sadar kalau cobaan demi cobaan itu datang kepada kita, seperti yang kita alami pada situasi saat ini, yang sering dibicarakan orang, yang dialami oleh orang di seluruh dunia.
ada cobaan yang begitu berat yang dialami oleh penduduk dunia. Cobaan apa Bapak Ibu? Ada cobaan virus corona. Karena ada cobaan yang bertubi-tubi, ini menimbulkan duka yang sangat mendalam. Banyak orang yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Banyak dokter, perawat, karena tertular oleh pasien, sehingga menurut data yang terakhir kemarin itu kurang lebih sekitar 20 dokter ini meninggal dunia. Kadang-kadang ini menimbulkan respon yang tidak baik terhadap sesama kita. Cobaan yang bertubi-tubi, duka kita yang terus-menerus ini kadang-kadang menimbulkan respon yang kurang baik. Baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Contoh yang sederhana, kemarin pada waktu kita membaca surat kabar Bapak Ibu atau membaca di media sosial, sebelum virus corona ini menjadi wabah pandemi, ini ada orang yang mengatakan bahwa ini merupakan tentara Allah yang sengaja dikirim ke dunia untuk menghukum orang yang kafir. Dengan apa ya? Dengan jelas Bapak Ibu, seolah-olah bahwa kita sebagai umat Tuhan itu pinginnya menghakimi Tuhan Allah kita. Kok cik mentoloni Gusti Allah. Kadang-kadang ada orang yang menyalahkan orang lain. Seperti tadi sebelum kita masuk ibadah, Pak Janji mengatakan virus ini sumbernya dari Amerika Serikat. Dibawa oleh apa Pak Janji tadi? Militer menuju ke Cina. Karena akibat dari cobaan yang bertubi-tubi itu, sehingga orang itu menuduh orang lain, menimbulkan respon yang kurang baik terhadap orang lain, terhadap sesama kita. Ini yang perlu kita cermati di dalam hidup ini. Untuk itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita semua belajar bagaimana cara mensikapi cobaan yang menimbulkan duka cita kepada kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cobaan yang kita alami secara terus-menerus itu mengakibatkan kita menjadi orang yang tidak baik. Menjadi orang yang satu, Bapak Ibu, kalau kita lihat ini menjadi orang yang gampang kecewa. Mengapa kita menjadi orang yang gampang kecewa, Bapak Ibu? Karena kadang-kadang kita di dalam mensikapi kehidupan ini, kita mempunyai gambaran yang keliru mengenai apa dan siapa harapan hidup kita. Ada orang yang berpendapat bahwa dengan harta yang banyak, dengan kedudukan yang tinggi, dengan berteman kepada orang-orang yang sukses, kita akan menjadi hidup bahagia. Seolah-olah harta itu adalah segala-galanya bagi kita. Kalau ini dilakukan oleh semua orang Kristen, Bapak Ibu, orang Kristen pasti akan jatuh. Bahkan kemarin Bapak Ibu, kalau kita membaca di media sosial, Bapak Ibu kan kenal Hotman Paris Hutapea ya Bapak Ibu. Dia itu pengacara kondang. Kalau pengacara kondang berarti dia tergolong orang yang sukses. Hartanya melimpah. Beliau mengatakan dengan situasi yang seperti ini, situasi yang mencekam ini,
walaupun punya harta yang melimpah, ternyata tidak mendukung, ternyata hidup ini tidak malah menjadi senang, tetapi malah sebaliknya. Keluar rumah saja susah, bertemu dengan teman-teman kerabat susah. Harta ini saya gunakan untuk apa? Kalau ada situasi yang seperti ini mengakibatkan Bapak Ibu, ini membuktikan bahwa harta yang kita miliki itu tidak serta-merta menjadikan kita itu bisa bahagia. Terus yang kedua Bapak Ibu, kadang-kadang di dalam mencikapi hidup, kita mencikapi sesuatu dengan keliru. Kadang-kadang kita hanya berharap kepada orang-orang yang sukses. Kadang-kadang kita tidak mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Saya dulu punya pengalaman yang menarik Bapak Ibu pada waktu saya masih SMA. Kebetulan saya punya saudara emas yang lebih dulu sekolah dari saya. Pada waktu saya SMA kelas 3 ternyata mas saya meninggal. Saya punya pikiran begini, kalau seandainya mas saya almarhum itu masih hidup, tentu saya bisa sekolah lebih tinggi lagi. Saya mempunyai pikiran yang seolah-olah hidup saya itu tergantung dari mas saya. Ternyata di tengah jalan apa yang saya harapkan berbeda. Setelah lulus ternyata mas saya dipanggil oleh Tuhan. Harapan hidup saya hancur. Sampai-sampai saya sekitar setengah tahun itu tidak bisa konsentrasi. Hidup ini terasa hampa. Saya punya pikiran saya itu masih bisa sekolah atau tidak. Karena mempunyai pikiran yang terus-menerus seperti ini, Bapak Ibu, akhirnya nilai saya jatuh. Terus akhirnya saya dipanggil ke BP. Kamu ada apa kok nilainya jatuh? Saya ceritakan panjang lebar. Ternyata penyebabnya saya begitu respect, saya begitu berharap kepada mas saya yang kelak nanti membiayai sekolah saya. Di balik kejatuhan saya itu akhirnya saya berbenah diri. Saya harus bangkit dari semuanya ini. Ini cerita Bapak Ibu, fakta. Kalau kita terjebak pada situasi yang seperti itu dan kita lakukan secara terus-menerus Bapak Ibu, ini bahaya. Bisa-bisa kita selamanya akan menggantungkan orang yang kita anggap mampu, tidak mengandalkan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Ini yang menyebabkan kita jatuh, terjebak ke dalam pencobaan. Kalau sudah terjebak ke dalam pencobaan, berarti kita akan mengalami kekecewaan, mengalami duka yang paling mendalam. Itu Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mencikapi keadaan ini dengan baik. Terus yang kedua Bapak Ibu, cobaan yang kita alami itu kadang-kadang kita bisa menjadi orang yang putus asa. Cobaan yang bertubi-tubi, kegagalan yang bertubi-tubi, kegagalan yang terus-menerus, Bapak Ibu, bisa mengakibatkan kita menjadi putus asa. Contoh Bapak Ibu, contoh yang paling sederhana. Kadang-kadang orang dalam hidupnya itu tidak mengalami suatu keberuntungan.
terus menerus ini menderita sakit yang berkepanjangan, tidak kunjung-kunjung sembuh. Orang ini akan menjadi orang yang putus asa. Orang ini pasti akan menggerutu. Bagaimana mungkin saya ini sudah mengikut Tuhan, mengapa sakit saya tidak sembuh-sembuh? Orang yang demikian ini akan mengalami hidup yang tidak baik, akan mengalami keputusasaan. Bisa-bisa orang ini akan mengakhiri hidup menurut kemauannya sendiri. Itu yang dialami oleh orang yang mengalami putus asa. Kadang-kadang kita juga menyalahkan Tuhan Allah. Mengapa kita semua menjadi orang yang gagal di dalam usaha kita? Usaha A gagal, usaha ini gagal, jualan gagal, pendidikan gagal. Kadang-kadang kita ini sebagai orang tidak mau mensikapi secara bijak. Mengapa saya harus gagal? Kadang-kadang Bapak Ibu kita tidak pernah belajar tentang mengapa kita harus gagal. Saya pernah ini ngomong-ngomong sama orang yang sukses, yang dahulunya itu dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Saya dulu pernah ngomong, terus bincang-bincang, tukar pengalaman dengan Pak Eka yang punya dealer motor di Mojokerto ini. Beliau mengatakan bahwa kalau menjalankan usaha, orang itu harus punya manajemen yang baik. Intinya manajemennya harus baik. Pak Eka itu bercerita, Bapak Ibu, kalau usaha itu dimanajemeni secara baik, niscaya usaha itu akan berhasil. Tetapi beda dengan kita, Bapak Ibu, kadang-kadang usaha agak berkembang, Bapak Ibu, kadang-kadang modalnya itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang digunakan untuk bersenang-senang. Contoh Bapak Ibu, ini usaha agak melaku, HP-nya masih jelek, ini digunakan untuk membeli HP. Ini secara otomatis, secara tidak langsung akan mengurangi suatu modal. Ini yang mengakibatkan usaha itu tidak berkembang, akhirnya bangkrut dan gagal. Kalau ini tidak diatur secara baik, Bapak Ibu, walaupun kita usaha itu berkali-kali, sampai 10 kali, dimodali berkali-kali, ya selamanya akan menjadi orang yang gagal. Di balik kegagalan yang kita terima itu sebenarnya kita harus introspeksi diri. Mengapa saya harus gagal? Apakah usaha saya itu sudah benar atau tidak? Tetapi kadang-kadang yang paling kadang-kadang yang paling ekstrim, kita hanya bisa menyalahkan Tuhan Allah kita. Kita hanya sambat kepada Tuhan. Mengapa saya ini berkali-kali usaha kok gagal? Ini yang kita perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Mengapa kita harus gagal? Terus yang ketiga, Bapak Ibu, karena cobaan demi cobaan, maka kita akan menjadi orang yang berduka cita. Orang yang berduka cita, Bapak Ibu, kadang-kadang orang itu tidak bisa menatap masa depannya dengan baik. Banyak orang yang gamang di dalam menatap masa depannya. Suatu contoh, Bapak Ibu, dengan adanya wabah yang seperti ini,
Saya banyak mendengar dari media sosial ini ternyata banyak karyawan yang di PHK. Karena banyak orang yang di PHK, Bapak Ibu, otomatis penghasilan di tengah-tengah keluarga itu tidak ada. Kalau penghasilan di tengah-tengah keluarga itu tidak ada, mau tidak mau Bapak Ibu, ini bisa menimbulkan situasi yang tidak nyaman di tengah-tengah keluarga. Tetapi kebutuhan itu tidak bisa dihindari. Ini Bapak Ibu yang menyebabkan orang itu menjadi menjadi frustasi, gamang di dalam menatap masa depan. Ya kalau wabah ini cuma 1 bulan 2 bulan, kalau 1 tahun gimana? Saya harus makan apa? Keluarga saya bagaimana? Itu karena pekerjaan. Karena orang tidak mendapatkan pekerjaan sehingga di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa tidak nyaman. Begitu juga tuh Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan ini, kalau bicara masalah orang muda, orang muda itu biasanya mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Saya besok harus menjadi ini, saya besok harus berhasil, saya harus punya ini dan ini. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu, harapan tujuan hidup tidak sesuai dengan kenyataan. Saya harus bagaimana? Ini Bapak Ibu saya kira dialami oleh seluruh kaum muda. Banyak orang muda yang gamang di dalam menatap masa depannya. Tidak mempunyai tujuan yang pasti. Kadang-kadang kalau ada pikiran yang seperti itu Bapak Ibu, ini saya percaya Bapak Ibu, ini akan menimbulkan suatu hal yang tidak baik. Motivasi belajar akan menurun. Motivasi di dalam menatap masa depan Bapak Ibu ini tidak sebaik pada waktu kita pada waktu kita hidup yang serba kecukupan. Kalau ini terjadi terus-menerus, kegamangan ini yang menjadi dasar pemikiran bagi kaum muda, saya percaya suatu saat akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Bahkan ada satu contoh Bapak Ibu, ini ada orang ini yang kadang-kadang mempunyai prinsip yang kurang baik. Kalau saya menikah harus tersedia semuanya, rumah, pekerjaan, semuanya harus tercukupi, sehingga istri dan anak-anak saya nanti bisa menjadi bahagia. Prinsip yang seperti ini kelihatannya baik, tetapi kalau ukurannya iman Bapak Ibu, ukurannya iman ini seolah-olah merendahkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya dulu juga pernah berpikiran seperti itu. Kalau saya menikah, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bekerja. Bekerja cuma masih belum pegawai negeri. Saya gamang di dalam menatap masa depan. Terus pada suatu saat Bapak Ibu, saya itu ngomong sama guru saya dulu yang namanya Pak Solikin, ya kebetulan dulu itu guru agama Islam.
Tetapi pada waktu pelajaran agama itu saya tidak pernah keluar, saya tetap di dalam. Terus pada waktu saya sukuan, terus ngomong dengan Pak Solokin, Pak Mardi sampai umur piro? Ditanya, umur selawe Pak. Umur selawe itu ya wayahe rabi. Loh, Pak Solokin ngomong gitu saya kaget. Kok iso Pak? Ya iya Pak Mardi. Nah nek sampean umur selawe terus engko 26 gak rabi-rabi, terus anak sampean besok sano. Lah napa sano? Sampean wis tuwek lho, anak sampean apa ya? Anak sampean sih sekolah butuh duit akeh, sampean wis gak patek kuat. Lah terus gimana Pak? Ngene lho Pak Mardi ya. Mikir hidup itu mikir yang sederhana saja. Wong pitik teker-teker iso mangan. Akhirnya saya tersentak. Terus saya ditanya, sampean wis duwe pacar sih? Nggih sakjane nggih empun. Ya wis nang rabi ae. Akhirnya ya tak pikir-pikir ya iya. Akhirnya saya nekat. Coba Pak Mardi nanti kalau menikah, rezeki itu pasti ada. Gak mungkin tidak ada. Rezeki itu pasti mengikuti. Dibaleni meneh pitik teker-teker iso mangan, mosok wong duwe akal pikiran gak iso mangan. Akhirnya ya coba saja ini diingat-ingat kalau nanti Pak Mardi nikah engko lak ono ya rezekine. Wis ngene tak badai, si SK sampean karo sampean rabi kira-kira dilek endi. Sampeyan ditekni. Akhirnya ya saya nikah Bapak Ibu. Ternyata apa yang disampaikan Pak Solikin itu benar. Apa yang disampaikan itu benar. Saya menikah ternyata apa ya didahului oleh SK pengangkatan sebagai pegawai negeri saya. Itu saya ingat-ingat sampai sekarang Bapak Ibu. Bahwa untuk menatap masa depan walaupun berhubungan dengan keluarga, kita harus mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Ini fakta Bapak Ibu. Jadi kita walaupun kita ini apa ya, walaupun kita sementara ini masih belum punya pekerjaan yang pasti, kalau mau nikah ya nikah saja. Ini jangan khawatir. Tuhan pasti akan menyediakan segala-galanya bagi kita, kebutuhan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang timbul pertanyaan Bapak Ibu. Itu tadi merupakan bagian dari kehidupan. Putus asa, gamang, terus kecewa dan sebagainya. Kalau kita sikapi dengan baik, tentu cobaan yang kita alami ini akan mengakibatkan kita keluar dari krisis masalah yang kita hadapi. Tetapi itu semua tergantung respon kita. Apakah kita mempunyai respon yang baik terhadap cobaan yang kita alami? Dari sini timbul suatu pertanyaan, bagaimana caranya supaya cobaan yang kita alami itu bisa berakhir dengan baik? Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kitab Kisah Para Rasul bab 1 ayat 3 disebutkan Bapak Ibu, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau kita melihat dari ayat 3 ini, ada satu resep Bapak Ibu yang harus kita lakukan supaya kita lepas dari berbagai macam cobaan. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus membangkitkan semangat hidup kita. Semangat hidup bahwa kita mempunyai
suatu Tuhan yang sangat kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mempunyai semangat hidup, kita tergantung kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, maka di dalam ayat 3 tadi disebutkan kita sebagai orang Kristen itu akan mempunyai suatu pengharapan. Kalau kita baca di dalam ayat yang keempat, Bapak Ibu, harapan yang kita peroleh, Bapak Ibu, kalau di sini disebutkan bahwa kita akan menerima suatu bagian yang tidak binasa, bagian yang tidak cemar, bagian yang tidak layu. Harapan kita masa depan yang kita peroleh itu adalah suatu hal yang sangat sempurna. Bagian yang kita terima itu adalah hal yang sangat sempurna. Itu harapan yang diberikan oleh Tuhan. Terus yang selanjutnya, Bapak Ibu, kalau kita tetap bergantung kepada Tuhan, bahwa kalau kita tetap mengandalkan Tuhan kita sebagai satu-satunya sumber kekuatan, Bapak Ibu, di dalam ayat yang kelima disebutkan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di dalam ayat yang kelima ini, Bapak Ibu, disebutkan bahwa walaupun kita mengalami berbagai macam cobaan, Bapak Ibu, walaupun kita berada di dalam lembah duka cita, Bapak Ibu, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Ini kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu, sikap yang harus kita kembangkan, Bapak Ibu, supaya kita lepas dari berbagai macam pencobaan. Yang pertama, coba kita sebagai orang Kristen harus berpikiran positif. Bahwa cobaan yang kita alami ini merupakan cobaan dalam rangka memurnikan iman kita. Bahkan tadi disebutkan bahwa iman kita itu nilainya tidak sebanding dengan emas dan perak. Itu kalau kita mempunyai pikiran yang positif, bahwa cobaan yang saya alami ini dalam rangka memurnikan iman kita. Terus yang kedua, Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa cobaan yang kita alami ini tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi ini semua, Bapak Ibu, tidak gampang. Sangat sulit. Kadang-kadang kita dicobai sedikit saja sudah menggerutu. Kadang-kadang kita malah semplak. Untuk menjadi orang Kristen yang tangguh, kuat, Bapak Ibu, kita harus menerima ini. Kita harus, istilahnya kita harus secara sukarela dipermak oleh Tuhan Allah. Bila perlu dibakar, Bapak Ibu. Jangan dikira, Bapak Ibu, seperti saya biasa hidup santai terus gini, terus tidak pernah mengalami cobaan. Kalau saya hitung, Bapak Ibu, cobaan yang saya alami selama tahun 2020 ini begitu berat, Bapak Ibu, begitu berat. Jenengan nek delok kok YouTube, saya itu dilaporkan dari dari kejaksaan, DPR, dinas, mau macam-macam. Saya dituduh sebagai pemimpin yang tidak baik. Tetapi banyak orang yang mengingatkan saya, menguatkan saya. Slumrahe Pak Merdi, wong nek uwit tambah dukur ya angine tambah kenceng. Ya yang penting Pak Mardi ya tetap tabah dan kuat.
Tapi akhirnya cobaan demi cobaan itu hilang dengan sendirinya. Tetapi di balik itu semua saya selalu meminta petunjuk, meminta dorongan semangat dari orang-orang di sekitar saya. Mendoakan agar saya itu lepas dari cobaan yang saya alami. Ini penting Bapak Ibu, sikap yang positif di dalam rangka menghadapi berbagai cobaan ini. Kalau kita tidak mampu berpikiran positif dalam rangka menghadapi cobaan ini, bisa bahaya Bapak Ibu. Kita bisa lari dari kenyataan. Terus yang kedua, resep yang kedua, kita harus berserah secara total di hadapan Allah. Berserah secara total di hadapan Allah itu berarti kita harus merelakan diri kita dipermak oleh Tuhan Allah. Seperti pada nyanyian tadi disebutkan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ini kuncinya Bapak Ibu, berserah secara total di hadapan Allah. Kalau berserah secara total di hadapan Allah berarti kita itu mengizinkan Allah untuk meremat tubuh kita. Bila perlu seperti firman Tuhan tadi mengatakan, emas itu supaya benar-benar murni 24 karat, supaya tahu itu emas itu benar-benar murni, ya dibakar dengan api. Sama dengan kita Bapak Ibu, sama dengan kita. Kalau kita ini mengaku menjadi orang Kristen yang kuat Bapak Ibu, tetapi kita tidak berani menghadapi tantangan dan cobaan itu, tidak berani merelakan Tuhan Allah meremak tubuh kita Bapak Ibu, kita masih bukan bisa dikatakan sebagai orang yang tahan terhadap cobaan. Kita masih belum bisa dikatakan sebagai orang yang tangguh. Ini kuncinya Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu kita harus terbuka. Kalau misalkan kita di dalam keluarga itu ada masalah, ada tantangan, ada hambatan Bapak Ibu, ini harus kita sikapi dengan baik. Pandanglah bahwa itu merupakan bumbu kehidupan. Ada sukacita, ada dukacita. Tetapi itu semua kalau kita sikapi dengan baik Bapak Ibu, kalau kita mempunyai pikiran yang positif bahwa cobaan yang kita alami ini dalam rangka memurnikan iman kita, saya percaya cobaan demi cobaan itu pasti akan berlalu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah dipermak oleh Tuhan Allah, kalau kita sudah layak di hadapannya Bapak Ibu, ini ada satu hal yang baik yang menghampiri kita. Saya percaya Bapak Ibu bahwa cobaan yang kita alami pasti akan berlalu. Kekecewaan yang selama ini terpendam, baik kecewa terhadap Tuhan Allah maupun kecewa terhadap sesama kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, teman-teman kita, saudara kita, pasti akan berlalu. Penyakit itu pasti akan lari. Masa depan akan cemerlang. Itu kalau percaya. Kalau kita memang benar-benar layak di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua senantiasa tabah di dalam menghadapi berbagai cobaan. Mari kita semua
hadapi cobaan ini dengan hanya beriman dan hanya bersandar kepada Kristus. Karena itu satu-satunya harapan yang kita punya. Amin. Saat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281. Kita pujikan ayat 1 dan 2. Jemaat yang terkasih, mari kita diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita membaharui iman kita dengan pengakuan iman rasuli bersama-sama dan kita amini bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Akhirnya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau bahwa Engkau telah menyertai kami semua. Terbukti Tuhan, kami sudah menjalani ibadah ini dengan baik. Tuhan, saya percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada kesempatan ini Engkau memberikan sebagian firman Tuhan kepada kami semua. Kami sadar bahwa kami semua bukanlah orang yang baik. Kami semua orang yang gampang putus asa.
Kami semua orang yang gampang kecewa. Kami semua orang yang di dalam masa depan masih kami tatap dengan penuh kegamangan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami semua, agar di dalam kami menjalani hidup ini, boleh kami jalani bersama-sama dengan Tuhan saja. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami berdoa buat warga jemaat dimanapun berada. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang dibutuhkan mereka semua. Engkau berkati saudara-saudara kami. Apabila saudara kami bekerja di sektor pertanian Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati tanaman yang ia tanam, sehingga tanaman itu boleh tumbuh dengan subur, sehingga pada akhirnya nanti boleh menjadi sumber berkat bagi kehidupannya. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bekerja di sektor lain. Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang bekerja sebagai pegawai negeri. Engkau senantiasa memberikan hikmat, kebijakan, sehingga apa yang dilakukan boleh memperoleh kekuatan dari Engkau. Engkau berkati mereka semua, sehingga saudara kami ini boleh bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang bekerja di sektor swasta. Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Biarlah saudara kami ini senantiasa Engkau beri kekuatan, sehingga di dalam bekerja Tuhan, saudara kami ini boleh bekerja dengan penuh semangat dan penuh rasa tanggung jawab. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang terjun di sektor dunia usaha. Walaupun situasi saat ini tidak menguntungkan Tuhan, tetapi saya percaya dengan kekuatan Tuhan, saudara kami ini boleh menjalankan usahanya dengan baik. Melalui usaha yang berjalan ini, saya percaya Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam hidupnya. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mungkin pada hari ini terbaring karena sakit. Tuhan, Engkau mengetahui bahwa itu adalah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jamah saudara kami ini, sembuhkan penyakitnya, sehingga di lain waktu Tuhan, saudara kami ini boleh berkumpul bersama kami, penuh sukacita memuji dan membesarkan nama-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang pada hari ini mungkin mengalami berbagai macam cobaan dan masalah. Tuhan, saya percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau berikan pikiran yang jernih kepada saudara kami ini Tuhan, sehingga masalah demi masalah yang dihadapi saudara kami ini bisa terselesaikan dengan baik. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang masih sekolah. Tuhan, kami mohon kepada Engkau. Engkau senantiasa memberikan hikmat, Engkau senantiasa memberikan kepandaian yang datang dari surga, sehingga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kami ini Tuhan, kelak bisa dicapai dengan baik. Sehingga kelak anak-anak kami ini boleh menjadi penopang dalam kelangsungan kehidupan Jemaat Dar Blandong ini. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang masih mengumpulkan tendaan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau berkati saudara-saudara kami ini Tuhan, sehingga kelak saudara kami ini bisa mendapatkan suatu pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga melalui pekerjaan yang Engkau siapkan, Engkau sediakan ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang sampai dengan hari ini masih bergumul tentang pasangan hidup. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang diperlukan oleh saudara kami ini. Saya percaya Engkau tidak pernah merancang suatu rancangan yang menyelakakan, tapi saya percaya Engkau akan merancang suatu damai sejahtera bagi saudara kami ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau pimpin, Engkau tuntun saudara kami ini, sehingga saudara kami ini boleh mendapatkan suatu pasangan yang seimbang sesuai dengan pemberian Tuhan saja.
Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa buat warga Jemaat Dar Blandong ini. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Pendeta sekeluarga, Bapak Guru Injil sekeluarga, Bapak Ibu Majelis sekeluarga, dan semuanya saja Tuhan. Saya percaya Engkau satukan semuanya itu dengan naungan kasih-Mu, sehingga Jemaat Dar Blandong ini boleh kami bangun dengan semangat persatuan dan kesatuan, sehingga Jemaat Dar Blandong ini bisa tumbuh dan berkembang menjadi jemaat yang maju dan mandiri. Bapa kami yang di surga, selesainya ibadah ini kami juga akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Engkau pimpin kami semua. Saya percaya Tuhan bahwa pemerintah di dalam rangka mengatasi pandemi atau wabah COVID-19 ini, saya percaya Engkau akan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Engkau berkati pemimpin kami sehingga pemimpin kami boleh menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga apa yang diputuskan betul-betul keputusan yang terbaik, betul-betul keputusan yang memberi jalan keluar yang terbaik, utamanya kepada bangsa Indonesia ini. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami juga berdoa buat kelangsungan pembangunan di Jemaat Dar Blandong ini. Saya percaya walaupun situasi ini tidak menguntungkan, saya percaya sesuatu yang sudah kami program, sesuatu yang sudah kami rancang, ini nantinya akan berjalan dengan baik. Bapa kami yang di surga, selesainya ibadah ini kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau sertai kami semua, dan kami juga akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Engkau berkati kami semua, sehingga melalui berkat pemberian Tuhan kami boleh hidup aman, damai, sejahtera sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan. Adapun yang menjadi dasar kita dalam mengumpulkan persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Dalam kita mempersembahkan diiringi dari Kidung Jumat nomor 288 ayat yang pertama sampai selesainya kita mempersembahkan. Mari puji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga. Mari puji namanya, puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar mahabat. Puji dia, puji dia, yang setianya ajaib. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih syukur ya Tuhan Kau menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami telah mengumpulkan sedikit dari persembahan yang telah kami siapkan ya Bapa, kiranya Engkau urapi, Engkau kuduskan sehingga persembahan ini boleh menjadikan sarana untuk memperlebar kerajaan-Mu yang ada di dunia ini. Terima kasih syukur ya Tuhan, kami juga tak lupa untuk saudara-saudara kami yang Engkau persiapkan dan Engkau urapi untuk mengelola uang persembahan ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau akan berikan roh kebijaksanaan sehingga uang persembahan ini boleh kami kelola dengan baik. Terima kasih syukur ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, mari kita bekerja dengan setia dan sungguh-sungguh. Kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian